Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa. Getsemani. Ini apa ini bang? Taman Getsemani. Oke. Pas dulu. Jadi kalau di sini kalau ini berarti Apakah mereka Suku Yebus, suku Heti terkenal, terbesar. Ini bagi kami, bagi orang Tanah Suci merupakan Bapa dan Ibu barang yang berharga karena minyak yang dihasilkan dari ini. Karena sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, untuk kolesterol Bapa dan Ibu. Namanya minyak zaitun yang sangat murni. Jadi kalau lagi musim dan zaitun sekarang lagi musim, harus diperas. Buah zaitun dipetik dan harus diperas. Kalau harus diperas, berarti harus ke mana Bapa dan Ibu? Ke tempat yang punya alat pemeras minyak zaitun. Pabrik. Alat pemeras minyak zaitun. Dalam bahasa Inggris, oil press. Oil press. Oil press. Alat pemeras minyak. Getsemani dalam bahasa Ibrani berarti apa Bapa dan Ibu? Getsemani dalam bahasa Ibrani itu Gad. Gad berarti alat pemeras. Shemen itu minyak. Alat pemeras minyak itu Getsemani. Alat pemeras minyak Getsemani ada di mana-mana Bapa dan Ibu. Tapi Alkitab jelas mengingatkan bahwa peristiwa itu Yesus dikhianati di Taman Getsemani yang ada di Bukit Zaitun. Mengerti Bapa dan Ibu? Berarti Getsemani itu bukan soal tempat yang istimewa. Istimewa karena Yesus dikhianati di sini. Tapi ini kata dalam bahasa Ibrani. Gad Shemen. Gad Shemen. Gad alat pemeras. Shemen itu minyak Bapa dan Ibu. Bapa dan Ibu, kenapa Yesus? Gereja ini namanya Bapa dan Ibu punya lebih dari satu nama. Salah satu nama adalah agoni. Mengerti arti agoni? Tidak. Agoni berarti penderitaan besar. Kalau bahasa Inggris, menderita itu suffer. Tapi kalau penderitaan besar, agoni. Yesus di sini penderitaannya besar sekali. Sampai pilunya terlihat seperti darah. Kan? Kenapa bisa begitu? Kalau kita mengerti kenapa harus ada Getsemani, alat pemeras minyak, kenapa ada yang namanya agoni, penderitaan besar, kenapa pelunya menjadi merah, kita bisa mengerti kenapa harus Yesus ada di sini, Bapa dan Ibu. Bapa dan Ibu, di tempat ini diperas buah zaitun, dan buah zaitun diperas berkali-kali. Ada yang namanya minyak zaitun sangat murni, kemudian ada yang dicampur dengan parfum menjadi namanya minyak urapan, jadi berkali-kali diperas. Tapi pas mulai memeras buah zaitun, minyak pertama yang namanya sangat-sangat murni, warnanya agak merah. Berarti Yesus sendiri di Taman Getsemani, dia sendiri juga diperas. Sampai pelunya terlihat seperti minyak zaitun yang sangat murni. Mengerti Bapa dan Ibu ini? Ada hubungan antara buah zaitun di Taman Getsemani dan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di taman ini. Bapa dan Ibu, dalam Alkitab hanya ada dua taman
yang punya nama. Eden dan Getsemani. Getsemani. Dalam kedua taman ada Adam. Ada. Adam pertama atau manusia pertama dan Adam kedua yaitu Yesus atau anak manusia Yesus namanya. Bedanya apa antara kedua Adam ini dalam kedua taman ini? Adam yang pertama tidak taat. Kita dapat apa dari Adam yang pertama? Penderitaan, Dosa. maut, dosa, penderitaan. Dan dari Adam yang kedua, di taman yang kedua yaitu Getsemani, dia taat kepada Tuhan. Dia bilang apa di sini taman Getsemani? Bukan kehendakku. Kehendak Bapa lah yang Dia jalan. taat. Kita dapat apa dari Adam kedua? Kebangkitan, kehidupan yang baru oleh Tuhan Yesus di taman Getsemani. Jadi itu luar biasa Bapak dan Ibu, itu yang terjadi di sini. Bapak dan Ibu, pohon yang kita lihat di sini di taman ini sebenarnya ada 8 yang usianya seumur Tuhan Yesus dan ada yang lebih tua. Ini tertua. Ini usianya diperkirakan 2.500 tahun. Ini. Masih hidup, masih berbuah, masih dihasilkan minyak zaitun dari ini. Ada 8 sebenarnya. Coba lihat yang besar-besar ada 8 tapi ini terbesar tertua. Bapak dan Ibu, kita bilang ini saksi bisu yang menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus di sini 2000 tahun yang lalu. Menyaksikan pengkhianatan. Hari ini di dalam gereja ini yang punya lebih dari satu nama, Agoni atau Getsemani atau gereja segala bangsa, kita akan mengunjungi tempat di mana Yesus berlutut, berdoa dan pelunya bertetes terlihat seperti darah. Pohon zaitun yang diperkirakan berusia 2.500 tahun. Wow. Iya, cuma datang. Aduh, ribut. Ada apa-apa salah-salah. Di sini Tuhan Yesus berdoa dan mencucurkan peluh darah.
Yuk, yuk.